Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Kemarin kita sudah bahas tentang ukuran pemusatan data ya. Sekarang kita akan masuk lagi ke materi, yaitu ukuran letak data. Jadi pada materi ini kita akan membagi sekumpulan data menjadi beberapa bagian. Nah, yang termasuk ke dalam ukuran letak data itu ada kuartil, desil, dan persentil ya. Jadi kalau kuartil itu kita akan bagi data yang berurutan ya, itu dibagi menjadi 4 bagian. Kalau desil itu kita bagi menjadi 10 bagian. Kalau persentil itu kita bagi menjadi 100 bagian ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang pada video ini yaitu tentang kuartil. Bagaimana cara menghitung kuartil? Silakan kalian simak ya. Kuartil itu adalah membagi data yang berurutan ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari kuartil, jika datanya belum berurutan, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan dulu datanya dari terkecil ke yang terbesar ya. Nah, setelah datanya berurutan, maka kita bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak ya. Jadi kalau kuartil itu adalah membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, ada data yang sudah terurut, maka untuk mencari kuartil kedua itu berarti kita bagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak ya. Jadi untuk kuartil kedua itu berarti kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Berarti di sini 50%, di sini 50%. Kuartil pertama itu berarti kita bagi ini menjadi yang 50% ini kita bagi menjadi 2 bagian. Berarti di sini 25%, di sini 25%. Ya. Nah, nilai pembatas antara data yang pertama dengan data yang kedua itu yang disebut dengan kuartil pertama. Kuartil 3 itu berarti yang tadi 50% ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Berarti di sini 25%, di sini 25%. Pembatas antara bagian yang pertama dengan yang kedua itu disebutnya kuartil ketiga ya. Jadi kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, berarti di sini 25%, 25%, 25%, 25%. Pembatasnya itulah yang disebut dengan kuartil. Ini disebutnya kuartil pertama atau disebut juga dengan kuartil bawah ya. Ini disebut juga dengan kuartil tengah atau sama juga dengan median ya. Jadi median kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, itu median itu bisa juga disebut dengan kuartil tengah atau kuartil kedua. Kemudian ada kuartil ketiga atau disebut juga kuartil atas ya. Nah, bagaimana menghitung kuartil? Kita bahas dulu untuk kuartil data tunggal. Untuk menghitung kuartil untuk data tunggal, jadi di sini kita misalkan datanya sudah terurut ya. Jadi dari data ke-1, data kedua sampai data ke N-nya itu sudah terurut. Artinya berarti datanya ada sebanyak N ya. Nah, untuk menghitung letak kuartil ke I-nya, di mana I-nya itu adalah 1, 2, atau 3 ya. Karena kuartil tadi ada 3 kan. Kuartil ke I ya, di mana I-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Kita cari dari data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4 ya. Jadi misalkan kalau kita ingin mencari kuartil ke-1, berarti I-nya kita ganti dengan 1 ya. Berarti kuartil ke-1 itu adalah data ke-1 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Berarti kalau mencari kuartil kedua, kita tinggal ganti I-nya dengan 2 ya. Atau kalau mau mencari kuartil ketiga, kita ganti I-nya dengan 3. Nah, di dalam kuartil juga ada besaran yang lain ya, yaitu jangkauan kuartil atau JQ ya. Nah, untuk mencari jangkauan kuartil itu kita dapat dari selisih kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 ya. Jadi selisihnya. Itu untuk mencari jangkauan kuartil. Kemudian ada lagi jangkauan semi interkuartil atau disebut juga simpangan kuartil ya.
atau notasinya di sini KID ya. KID atau jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil itu sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 dibagi 2. Kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 itu sama dengan jangkauan kuartil ya. Berarti bisa juga di sini rumusnya sama dengan jangkauan kuartil atau JQ dibagi 2 ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita masuk ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya ya. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 3 dan simpangan kuartil dari data berikut ya. Di sini ada soalnya ada 2. Oke. Soal yang pertama datanya yaitu terdapat 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 11, 4, 15 ya. Kemudian yang B di sini datanya 3, frekuensinya ada 6, kemudian 6 frekuensinya ada 9 ya, kemudian 9 frekuensinya ada 3, kemudian datanya 15, frekuensinya ada 3, kemudian datanya ada 18, kemudian frekuensinya 9 ya, berarti di sini datanya 21, frekuensinya ada 7 ya. Oke, bagaimana kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu yang A. Oke, nah di sini untuk soal yang pertama, kumpulan datanya di sini masih belum terurut. Berarti pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita urutkan terlebih dahulu ya. Oke, berarti di sini dari terkecil ya. Berarti di sini 3, kemudian 4, terus 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? Oke, sekarang kita yang ditanyakan itu adalah kuartil 1 dan kuartil 3 ya. Dan simpangan kuartil. Oke. Kita cari dulu kuartil ke-1-nya. Oke, tadi kuartil ke I, berarti I-nya kita ganti dengan 1 sama dengan data ke, atau boleh juga ditulisnya seperti ini ya, data ke I, I-nya berarti kita ganti dengan 1 dikali N ditambah 1, N-nya itu berarti tadi 12 ya, berarti 12 dibagi 4. Oke, karena kita bagi menjadi 4 bagian ya. Berarti sama dengan data ke 12 ditambah 1 berarti 13, 13 dikali 1 berarti di sini 13 dibagi 4 sama dengan data ke 13 dibagi 4 itu berarti 3, 10 dibagi 4 berarti 2. Oke, segini ya. Berarti data ke 3,25 ya. Berarti data ke 3,25 itu berapa? Data ketiga itu berarti kan 4 ya. Ini data ke-1, data kedua, data ke-3 ya. Oke, jadi kuartil ke-1-nya itu adalah data ke-3,25 ya. Jadi data ketiga itu berarti 4 ya. Ini data ke-1, kedua, ke-3. Oke, jadi kuartil ke-1-nya itu adalah data ketiga ya ditambah tadi ya, karena di sini ada 0,25. Jadi data ketiga ditambah 0,25 dari selisih data keempat. Oke, jadi selisih, jadi 0,25-nya itu adalah dari sini selisih ini. Ya, jadi 0,25 dikali selisih ini. Berarti di sini sama dengan tadi data ketiganya itu adalah 4 ditambah 0,25 dari data keempatnya itu adalah 7 ya. Berarti 7 dikurangi 4. Maka di sini sama dengan 4
ditambah 0,25 dikali 3 ya. Maka di sini hasilnya adalah 4 ditambah 0,75 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 4. Berarti di sini kuartil ke satunya itu sama dengan ya, berarti kuartil ke satunya sama dengan 4,75 ya. Jadi kuartil ke satunya itu adalah 4,75. Oke, untuk berarti kita cari lagi kuartil ketiga. Oke, berarti untuk kuartil ketiga I-nya kita ganti dengan 3 ya. Kuartil ketiga itu adalah data ke I-nya berarti 3 dikali N-nya tadi 12 ya, ditambah 1 dibagi 4. Berarti kuartil ketiganya itu adalah data ke 12 dikali 1 13 ya, 13 dikali 3 itu berarti 39. Berarti data ke 39 dibagi 4 ya. Berarti sama dengan data ke 9 ya, 9, 37 ya. Data ke 9,75 ya. Oke, berarti kuartil ketiganya itu adalah sama dengan data ke 9 ditambah 0,75 dari data ke 10 dikurangi data ke 9 ya. Jadi tadi data ke 9 kan, kuartil ketiganya itu data ke 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah 0,75 itu dari selisih yang ini ya, berarti 14 dikurangi 13 1 ya. Oke, berarti di sini data ke 9-nya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ke 9-nya itu adalah 13 ya, ditambah 0,75 dari data ke 10-nya adalah 14 dikurangi 13 ya. Berarti di sini kuartil ketiganya 13 ditambah 0,75 dikali 1 ya. Berarti di sini sama dengan 13 ditambah 0,75 dikali 1 berarti 0,75. Maka kuartil ketiganya itu adalah 13,75 ya. Oke, berarti kalau mau kita cari kuartil keduanya juga sama ya caranya ya. Oke, kita cari simpangan kuartilnya. Oke, tadi sudah kita dapatkan ya kuartil ke-1 dan kuartil ketiganya. Oke, sekarang kita cari simpangan kuartilnya ya. Tadi simpangan kuartil atau KID itu kita cari dari kuartil ketiga. Kuartil ketiganya itu adalah 13,75 dikurangi 4,75 ya. Kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 dibagi 2. Oke, kalian lihat lagi rumusnya ya. Oke, sama dengan berarti di sini 9 ya. Hasilnya 9 dibagi 2. Maka hasilnya di sini sama dengan 4,5. Oke, maka ini adalah simpangan kuartilnya atau disebut juga jangkauan semi interkuartil ya.
Oke, ada satu soal lagi ya, kita bahas lagi yang B-nya. Oke, ini yang B ada sekumpulan data ya, datanya dibentuk ke dalam tabel ya. Jadi ada data 3, frekuensinya sebanyak 6 ya, kemudian 6, frekuensinya ada 9, kemudian 9, frekuensinya ada 3, 15, frekuensinya ada 3, datanya 18 berarti frekuensinya 9, datanya yaitu 21, frekuensinya 7 ya. Jadi datanya itu di sini sebenarnya ada banyaknya itu atau n-nya itu adalah 6 ditambah 9 15, 15 tambah 6 21, 21 tambah 9 30, 30 tambah 7 berarti 37 ya. Berarti n-nya di sini adalah 37 ya. Oke, berarti sama ya caranya. Berarti kuartil ke-1. Oke, berarti nilai 3 atau data 3 itu ada di di data pertama sampai data ke-6 ya. Karena tadi kan 3 itu ada 6, berarti 3 itu ada di data ke-1 sampai data ke-6. Berarti 6 itu ada di data ke-7 sampai data ke-15 ya. Begitu juga yang ini ya, seterusnya. Oke, berarti di sini kita cari kuartil ke-1 dulu. Kuartil ke-1 itu adalah data ke-1 dikali n ditambah 1 ya. Berarti sini i-nya kita ganti dengan 1. 1 dikali n-nya tadi adalah 37 ditambah 1 dibagi 4 ya. Berarti di sini kuartil ke-1-nya itu adalah data ke-37 ditambah 1 38 dikali 1 berarti di sini 38 dibagi 4. Maka kuartil ke-1-nya itu adalah data ke-38 dibagi 4 9 sisa 2 20 berarti data ke-9,5 ya. Berarti tadi kuartil ke-1-nya itu sama dengan data ke-9 ditambah berarti sisanya adalah 0,5 ya. Berarti 0,5 dari kuartil ke-10 dikurangi kuartil ke-9. Oke, data ke-9-nya itu berarti ini kan 3 berarti data ke-1 sampai data ke-6 ya. 6 itu data ke-7 sampai data ke-15 ya. Berarti data ke-9 itu ada di sini ya, atau datanya adalah 6 ditambah 0,5 dari data ke-10 dikurangi data ke-9. Berarti data ke-10 juga bilangannya tetap 6 ya. Karena 6 itu ada di data ke-7 sampai data ke-15 ya. Berarti di sini 6 dikurangi 6. Berarti sama dengan 6 ditambah 0,5 dikali 0. Berarti kan hasilnya 0 ya. Maka di sini kuartil ke-1-nya itu adalah 6. Oke, kita cari kuartil ke-3. Oke, jadi kuartil ketiganya itu sama dengan data ke-3 dikali 37 ya. Tadi n-nya 37 dibagi 4. Berarti di sini data ke 37 tambah 1 38, 38 dikali 3 11 ya, dibagi 4. Berarti di sini data ke 2 34 berarti 8 32. Oke, berarti data ke 28,5 ya. Oke, berarti kuartil ketiganya ya itu sama dengan data ke 28 ditambah 0,5 dikali data ke 29 dikurangi data ke 28. Oke, sama dengan data ke 28. Oke, berarti ini sampai data ke 6 ya. 3 itu 6 itu berarti data sampai ke data 15
9 itu berarti sampai data ke-8, ke-18, 15 berarti sampai ke data 21 ya. Berarti dari sini 21 sampai ke 30 berarti ada di sini ya. Data ke-29 sama 28 ya. Data 28 sama 29 berarti ada di sini. Berarti data ke-28-nya itu adalah 18 ditambah 0,5 dari data ke-29. Tadi data ke-29 juga sama 18 dikurangi 18 ya. Berarti di sini sama dengan 18 ditambah 0,5 dikali 0. 0,5 dikali 0 0 ya. Berarti hasilnya adalah 18. Berarti kuartil ketiganya itu adalah 18 ya. Kita cari sekarang simpangan kuartilnya. Tadi kita sudah dapatkan kuartil ke-1-nya itu 6, kuartil ketiganya itu adalah 18 ya. Berarti di sini simpangan kuartilnya sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil 1 ya. Berarti di sini 18 dibagi 6 dibagi 2 ya. Maka di sini hasilnya 18 dikurangi 6 berarti 12 dibagi 2. Berarti hasilnya itu sama dengan 6. Oke, ini contoh soal untuk data tunggal ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung kuartil untuk data berkelompok. Oke, nah untuk menghitung kuartil untuk data berkelompok kita bisa gunakan rumus ini ya. Jadi untuk mencari ini kita harus datanya itu harus sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi datanya harus disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, untuk mencari kuartil ke I berarti I-nya ini sama dengan 1, 2 atau 3 ya. Sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya dikalikan dengan panjang ya. Jadi I-nya ini itu tergantung kita carinya kuartil ke-1, ke-2 atau ke-3 ya. Nah, untuk mencari kelas kuartilnya saya tulis di sini ya. Jadi Ki1 Ki I itu sama dengan kuartil ke I. I-nya itu bisa kita isi dengan 1, 2 atau 3. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I-nya. N itu adalah jumlah frekuensi ya, jumlah keseluruhan frekuensi. FK itu adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. P itu adalah panjang ya, FQ itu adalah frekuensi kelas kuartilnya ya. Nah, berarti kan kita harus cari kelas kuartilnya. Oke, di sini penuh ya. Jadi saya tulis di sini aja ya. Untuk mencari kelas kuartilnya. Ya, untuk mencari kelas kuartilnya. Oke, untuk mencari kelas kuartilnya kita bisa cari dari data ke I per 4 dikali N ya. Jadi untuk mencari kelas kuartilnya, kalau misalkan kita cari kuartil ke-1 berarti kelasnya itu ada di data ke 1 dibagi 4 dikali N ya. N itu tadi adalah jumlah frekuensi. Oke, bagaimana menghitung kuartil untuk data berkelompok? Kita coba ke contoh soalnya ya. Oke, ini contoh soalnya. Tentukan kuartil bawah atau kuartil ke-1 dan kuartil atas ya atau kuartil ketiga dari data hasil panen buah selama 80 hari. Ya, di sini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi di sini hasil panen dari 30 kilo sampai 34 kilo itu frekuensinya ada 8 ya. 8 hari ya. Kemudian 35 sampai 39 itu frekuensinya 10. 40 sampai 44 kilo itu frekuensinya 13.
Kemudian hasil panen 45 sampai 49 itu frekuensinya adalah 17, 50 sampai 54 kilo itu frekuensinya ada 14. Hasil panen 55 sampai 59 kilo itu frekuensinya ada 11. Kemudian 60 sampai 64 kilo frekuensinya ada 7 ya. Jadi di sini jumlah frekuensinya sama dengan 80 hari ya. Oke, pertama itu adalah kita harus tentukan dulu kelas kuartilnya ya. Oh ya, untuk mempermudah di sini akan saya tambahkan lagi satu bagan yaitu untuk frekuensi kumulatif ya. Di sini akan saya tambahkan dulu satu kolom ya. Oke, di sini saya tambahkan lagi satu kolom ya untuk frekuensi kumulatif ya agar lebih mudah. Oke, jadi di sini untuk kelas yang pertama itu sini 8 ya. Nah, untuk kelas kedua berarti kita tinggal jumlahkan dengan kelas yang pertama. Berarti di sini 18 ya. Berikutnya kita tambahkan lagi 13, berarti di sini 31. Kita tambahkan dengan 17, berarti di sini 48. Kita tambahkan dengan 14, berarti di sini 62 ya. 62. Ini tambah 11 berarti di sini 73, tambah 7 berarti di sini 80 ya. Di sini harus sama dengan jumlah frekuensi ya terakhir ya. Oke. Sekarang sebelum kita cari kuartil bawah dan kuartil atasnya, kita tentukan dulu kelas kuartilnya ya. Tadi kelas kuartil itu bisa kita cari dari itu sama dengan data ke I dibagi 4 dikali N. Tadi N-nya itu berarti sama dengan 80 ya. Oke, kita cari dulu kuartil ke-1 ya. Untuk kuartil ke-1 berarti di sini kelasnya ada di 1 dibagi 4 dikali 80. Oke, berarti di sini data ke 80 dibagi 4 itu berarti 20 ya. Berarti kelas kuartil ke-1 itu ada di data ke 20. Kalian lihat di sini kelas pertama itu ada 8 ya. Kemudian kelas kedua itu 18. Sampai data, jadi untuk kelas pertama itu datanya berarti dari data ke-1 sampai data ke-8 ya. Kelas kedua itu berarti dari data ke-9 sampai data ke-18. Berarti 20 itu ada di kelas ke-3 karena kelas ketiga itu dari data ke-19 sampai data ke-31. Berarti kuartil ke-1-nya itu ada di sini. Oke, ini berarti kuartil ke-1. Oke, kalau sudah kita dapatkan kelasnya, maka kita tinggal cari tepi bawahnya ya. Berarti tepi bawah dari kelas kuartilnya. Kuartil ke-1, tepi bawahnya itu berarti di sini batas bawahnya adalah 40. Berarti tepi bawahnya adalah 40 dikurangi 0,5. Berarti di sini 39,5. Oke. Kemudian frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya berarti 18 ya. Ini ya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya berarti frekuensi kumulatifnya adalah 18. Kemudian frekuensi kuartilnya. Frekuensi kuartilnya itu berarti 13 ya. Oke, N-nya sudah tahu ya, N-nya adalah 80. Kemudian P-nya, panjang kelasnya. Panjang kelas bisa kita ambil dari tepi atas dikurangi tepi bawah, berarti 44,5 dikurangi 39,5 ya, berarti hasilnya adalah 5 ya. Oke, apalagi yang harus dicari? Sudah ya, N-nya tadi 80 ya. Berarti kalau kuartil ke-1 berarti I-nya kita ganti dengan 1. Oke, kita masukkan ke rumus sekarang ya. Kalau sudah dapat data-data yang dibutuhkannya ya, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti tadi kuartil ke-1
itu sama dengan tepi bawah. Oke, nanti kalian tulis rumusnya ya di atasnya. Ini saya langsung ke nilainya langsung kita masukkan ya, karena terbatas ininya ya, whiteboardnya. Nah, jadi di sini saya langsung masukkan nilainya. Tepi bawah ditambah I per 4 dikali N. I nya kita ganti dengan 1 dibagi 4 dikali N nya itu adalah 80, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, itu berarti tadi 18 dibagi frekuensi kelas kuartil ya, atau 13 dikali panjangnya adalah 5. Oke, berarti di sini sama dengan 39,5 ditambah 1/4 dikali 80 berarti 20 ya. 20 dikurangi 18 berarti di sini 2 per 13 dikali 5. Oke, sama dengan berarti 39,5 ditambah 10 per 13 ya. Ini kalian tinggal cari 10 dibagi 13. Oke, 10 dibagi 13 di sini hasilnya adalah dan seterusnya ini ya. Kita jadikan 0,77 ya. Di belakang komanya 2 digit ya. Jadi di sini 39,5 ditambah 0,77 ya. Oke, sama dengan 7 40 ya. Oke, jadi kuartil ke satunya itu adalah 40,27 ya. Ini untuk kuartil ke 1. Sekarang kita hitung untuk kuartil kedua ya. Kuartil ketiga ya. Sekarang kita cari untuk kuartil ketiga. Kelasnya itu berarti di sini kita tinggal ganti I-nya dengan 3 ya. Oke, berarti data ke 80 dibagi 4 20, 20 dikali 3 berarti 20 dikali 3 berarti 60 ya. Oke, berarti kelas kuartil ketiganya itu adalah data ke 60. Data ke 60 itu berarti ada di sini ya. Karena kelas ke-5 itu berarti dari data ke 49 sampai data ke 62. Berarti data ke 60 itu ada di kelas ini. Oke, ini berarti kuartil ke 3. Oke, tadi kuartil ke 1 itu adalah 40,27 ya. Jadi nilainya harus ada di antara ini. Ya. Oke, sekarang kuartil ketiga itu adalah kelas ke-5 ya. Oke, berarti di sini kita tinggal cari data yang dibutuhkannya ya. Berarti tepi bawah. Tepi bawahnya itu adalah 50 dikurangi 0,5 ya. Berarti 49,5. Kemudian kita cari lagi frekuensi kumulatif sebelum kelas kelas kuartilnya, berarti 48 ya. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya berarti 14. Oke, panjangnya tadi sama ya, 5. Kemudian N-nya itu adalah 80. Oke, berarti kita tinggal masuk ke rumus. Kuartil ketiga itu sama dengan tepi bawahnya berarti di sini 49,5 ditambah I-nya berarti 3 ya, berarti 3 per 4 dikali N. N-nya itu adalah 80 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas
kuartil, berarti 48 dibagi frekuensi kelas kuartilnya 14. Oke, dikali P panjangnya, berarti di situ 5 ya. Sama dengan 49,5 ditambah 80 dibagi 4 20, 20 dikali 3 60, 60 dikurangi 48 per 14 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 60 dikurangi 48 berarti 12 ya. 12 per 14 dikali 5. Maka di sini hasilnya 49,5 ditambah 12 dikali 5 itu berarti 60 ya. 60 dibagi 14 hasilnya di sini 4,292 dan seterusnya ya. Berarti di sini kita ambil di belakang komanya 2 digit. Berarti di sini 4,29 ya. Maka kuartil ketiganya di sini sama dengan 97,5 ya. 53,79. Oke, jadi kuartil ketiganya ya atau kuartil atasnya itu sama dengan 53,79. Oke. Ini untuk mencari kuartil data berkelompok. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, nanti kalian coba kerjakan atau latihan di rumah ya. Soalnya seperti ini. Oke, untuk latihan di rumah ya. Kalian coba kerjakan 2 soal ini ya. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.